Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Selamat malam, Ibu-ibu. Ibu. Selamat malam juga. Hari ini kita mau mengadakan praktik demonstrasi kontekstual untuk materi coaching klinik ya, Bapak Ibu. Yang pertama akan bertugas menjadi coach adalah Pak Jati, sedangkan coachingnya Ibu Siti Alfiah, dan saya sendiri akan menjadi observernya. Pak Jati sudah siapkah untuk memulai kegiatan coachnya? Ya, sudah siap, Bu. Baik, kalau begitu pertama saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Jati. Kira-kira apa saja sih Pak Jati prinsip dari melakukan coaching? Prinsip coaching nanti yang akan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya pelajari, yaitu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Memaksimalkan potensi, nggih. Dari ketiga itu, dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak Jati juga tentunya di dalamnya ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Nah, Iya, Bu, kompetensi betul. apa saja nih yang harus dimiliki Pak Jati untuk jadi seorang coach? Untuk kompetensi ini ada kompetensi presence, kehadiran, demikian. Kemudian ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa, Bu. Kalau untuk present Pak, kehadiran penuh, kira-kira apa aja yang bisa Pak Jati lakukan? Yang jelas saya akan fokus untuk mendengarkan dan juga melihat coach saya, kemudian saya tidak mengaktifkan HP saya, kemudian saya mencari tempat yang terhindar dari keramaian, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian mendengarkan aktif, Pak. Untuk mendengarkan aktif itu sebagai coach, apa saja teknik yang bisa kita lakukan, Pak? Mendengarkan aktif yaitu dengan mendengarkan dengan melihat coach saya fokus gitu, dan tidak ada aktivitas lain, Bu. Iya. Tidak ada aktivitas lain yang saya lakukan. Tidak ada aktivitas lain. Nah, kemudian kira-kira dari ketiga kompetensi ini nih, dari kompetensi present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Jati ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Mungkin nanti saya akan fokus di mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya harus banyak berlatih supaya pertanyaan saya itu bisa menggali dari coach dan juga tidak ada terkesan berasumsi atau memberi label atau judgement dari saya kepada coach saya, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, karena waktunya juga sudah terus berjalan, monggo saya berikan kepada Pak Jati juga Bu Alfi untuk melakukan praktik coaching pada malam hari ini. Silahkan. Oke, ya, baik, terima kasih Bu Nuri atas kesempatannya. Kita akan mulai untuk coaching antara saya dengan Bu Alfi. Bu Alfi sudah siap? Insya Allah, Pak. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam, Dita. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak. Oh, ya, tidak apa-apa, Dita. Silakan. Ada apa? Begini Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya nggak begitu penting sih, tapi sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita dengan Pak.
Pak mengenai hal ini. Tapi saya masih ragu-ragu dan saya itu malu untuk cerita kepada Kakak. Oh, begitu Dita. Kalau begitu ini penting mestinya ini Dita ya. Baiklah Dita, apa nih yang mau Dita ceritakan? Begini ya Pak, kemarin kan Pak Jati sudah menunjuk saya untuk mengikuti Popda bola voli. Nah, Ya, tapi sebenarnya saya itu masih ragu untuk mengikuti Pak, karena saya itu memiliki kemampuan yang tidak sebaik dari teman-teman yang saya miliki, begitu Pak. oh begitu ceritanya Dita. Iya Pak. Baik Dita, apa nih yang bisa saya bantu ini Dita? Dan apa yang kita harapkan dari percakapan kita pada malam hari ini Dita? Ya, saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Oh iya ya, dari Dita tadi saya kan sudah memilih Dita untuk ikut voli nih ya. Tapi Dita ragu-ragu kan, kemampuan Dita tidak sebaik teman-teman. Nah selain itu, apa ada sebab lain Dita yang membuat Dita itu ragu-ragu untuk mengikuti lomba voli ini, Dit? Sebenarnya ada sih Pak. Boleh saya tahu itu Dita? Saya itu ada perasaan takut Pak. Saya takut kalau pas main voli saya itu ketika bola di saya itu bolanya mati. Jadi saya takut ada teman yang memarahi atau menyalahkan saya Pak. Oh iya ya, jadi ini Dita itu ragu-ragu mau ikut voli. Ini kalau boleh saya simpulkan nih Dita ya, ragu-ragu karena mau ikut voli karena kemampuannya tidak sebaik teman-teman, dan Dita takut ketika bola di tangan Dita itu mati ada teman yang menyalahkan Dita. Demikian ya Dita ya? Betul Pak. Dan selama ini kalau bola mati di tempat basah pasti ada teman yang marah dan menyalahkan saya Pak. Oh iya ya, baik Dita. Nah selain itu apa ada lagi Dit yang menjadi permasalahan Dita ini ragu-ragu untuk mengikuti voli? Tidak Pak, permasalahannya hanya itu yang saya ceritakan tadi Pak. Oh baik. Kalau teman Dita yang suka menyalahkan Dita itu semuanya satu tim atau hanya beberapa atau malah hanya satu saja Dita? Ya sebenarnya hanya ada satu Pak. Kalau teman-teman yang lain tidak seperti itu, biasa saja. Namanya juga olahraga ya Pak, kadang kan ya mati di saya, juga kadang mati di tempat teman yang lain, begitu Pak. Oh iya, baiklah Dita. Nah sekarang berarti kamu sudah tahu ya permasalahan yang sedang kamu hadapi ya Dita ya? Iya betul Pak, saya bingung mau bagaimana dan apa yang harus saya lakukan Pak. Oke Dita, nah dari apa yang sudah Dita ceritakan tadi nih, boleh tahu tidak ini saya kalau pas bola mati di tangan Dita itu dalam satu kali permainan itu seberapa sering sebenarnya Ya Dita? sebenarnya sih tidak terlalu sering Pak, bahkan kadang bola juga mati di tangan teman saya. Oh iya, baik Dita. Nah sesuai dengan cerita Dita tadi, menurut Dita nih, Dita kan saya tunjuk untuk ikut jadi tim voli ya. Nah menurut Dita apa sebab saya menunjuk Dita menjadi salah satu tim voli Dita? Ya karena saya bisa voli Pak. Nah jadi Dita sudah tahu ya, alasan saya menunjuk Dita tentu karena Dita punya kemampuan untuk mengikuti jadi pemain voli ya Dita Betul ya. Pak, kalau saya tidak bisa, mungkin saya tidak akan ditunjuk sebagai tim bola voli Pak. Oke, nah sekarang ini Dita nih, menurut Dita lagi nih, seberapa kuat ini keinginan Dita untuk mengikuti gabung dengan tim voli ini? Saya sebenarnya sih tetap ingin sekali ikut gabung dalam tim bola voli Pak. Nah bagus itu Dita. Kalau begitu
kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan agar tetap bisa bergabung di tim voli, tetapi tidak ada rasa takut atau khawatir lagi nih? Apa yang bisa kita lakukan ini? Mungkin saya harus lebih percaya diri lagi ya Pak ya. Nah, tepat sekali Dita ini. Nah, sekarang bagaimana nih cara Dita mau meningkatkan rasa percaya diri Dita? Saya harus meyakinkan diri saya Pak, kalau saya itu bisa dan mampu untuk melakukan itu. Oke, bagus nih Dita. Nah, sekarang selain meningkatkan rasa percaya diri, apalagi yang akan Dita lakukan ini? Saya akan fokus dan giat untuk latihan Pak. Nah, baik sekali Dita. Lalu sekarang bagaimana dengan teman Dita yang kadang suka marah atau menyalahkan Dita saat bola mati di tangan Dita itu? Bagaimana itu solusinya itu Dita? Nah itu Pak, saya masih bingung solusinya mengenai itu. Kira-kira solusinya apa ya Pak ya? Menurut Dita nih, ada nggak orang atau teman yang bisa bantu Dita untuk menyelesaikan masalah ini? Ada Pak, mungkin dia bisa membantu, yaitu tim kapten bola voli kita. Dita juga sudah lumayan akrab dengan dia Pak. Nah itu dia Dita, bagus. Nah sekarang bagaimana cara Dita akan meminta bantuan kepada teman Dita itu? Saya akan menyampaikan kepada kapten kita bahwa tim kita itu akan menang kalau kita kompak. Jadi kita tidak perlu menyalahkan jika ada bola yang mati. Kita harus kompak di setiap saat, di setiap kondisi. Kita dapat poin ataupun kita tidak dapat poin. Gitu Pak. Nah oke Dita. Nah sekarang bagaimana nih? Apakah Dita sudah menemukan solusi? Saya rasa itu cukup Pak. Saya akan mencoba untuk melakukan itu. Lalu masih ada lagi nggak yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan Dita? Masih ada lagi apa tidak? Saya kira tidak Pak, itu sudah cukup. Nah baik Dita. Ngomong-ngomong nih, bagaimana perasaan Dita ini sampai saat ini? Saya merasa lega dan plong Pak. Permasalahan yang tadinya mengganjal sudah saya utarakan ke Pak Jati dan mendapatkan solusinya. Oke, sekarang Dita sudah plong ya. Lalu dari yang sudah kita bicarakan ini, apa komitmen Dita nih? Saya akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi Pak, dengan sungguh-sungguh. Karena saya memang senang voli dan suka voli Pak, jadi saya tetap ingin bergabung dalam tim bola voli. Hebat sekali Dita. Nah, sekarang saya ingin tahu, kapan nih rencananya Dita mau melakukan rencana tadi itu? Saya pikir besok Pak, kebetulan besok ada jadwal latihan, jadi saya akan mengikuti latihan dan yakin bahwa saya itu bisa Pak. Besok berarti ya Dita ya. Nah lalu satu lagi nih Dita, untuk membicarakan rencanamu dengan kapten timmu itu bagaimana Dita? Itu nanti saya akan mencoba membicarakan ini dengan kapten saya. Setelah pulang dari sini Pak, saya akan datang ke rumahnya langsung. Baik Dita nih. Nah Dita, apa nih yang Dita dapatkan dari perbincangan kita ini Dit? Sekarang saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, dan saya sudah memiliki rencana ke depannya atas solusi itu, dan saya akan segera melaksanakan. Oke, bagus sekali Dita. Nah saya ini jadi tidak sabar nih pengen mendengar cerita Dita setelah melaksanakan rencana itu Dit. Baik Pak, setelah saya melancarkan rencana itu, saya akan ceritakan kembali kepada Pak Jati. Nah, baik Dita, ditunggu ceritanya nih. Sukses selalu ya Dita. Baik, terima kasih Pak Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dita. Ya.
Terima kasih, obrolan coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Sekarang saya kembali ke Pak Jati ya. Iya, Bu. Pak Jati, bagaimana rasanya tadi setelah mengcoaching? Ikut plong juga, Bu. Artinya bisa mempraktikkan sebagai coach, meskipun ya karena ini kita direkam ada perasaan grogi juga sebenarnya. Iya, baik. Nah, Pak Jati, tadi di awal Pak Jati ingin dinilai di kompetensi menggali pertanyaan berbobot begitu ya, Pak ya? Nah, Betul ya, Bu. dari pengamatan yang saya lakukan, Pak Jati sudah bisa melakukan itu semua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari Mbak Dita tadi ya, untuk tumbuh rasa percaya dirinya mengikuti lomba voli yang tadinya di awal-awal dia merasa tidak pede begitu. Dan itu juga Mbak Alfi sudah bisa, Mbak Dita itu mampu menggali potensinya sendiri, mencari jawaban dari solusinya setelah melakukan coaching dengan Pak Jati. Kemudian Pak Jati juga sudah melakukan alur Tirta dengan baik dari awal, dari menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menetapkan rencana hingga pengambilan tanggung jawab tadi sudah Pak Jati lakukan. Itu berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, Pak. Baik, terima kasih Bu Nuri untuk observasinya dan juga saran masukannya. Yeah. Assalamualaikum Bu Nuri dan Pak Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan ya, berlatih coaching ya. Bu Nuri sebagai coachnya dan Pak Jati sebagai coachingnya. Bagaimana nih kabarnya Bu Nuri untuk malam ini? Alhamdulillah Bu, untuk malam ini sehat dan masih bersemangat. Oke. Bagus sekali ini pada kesempatan ini ya, tadi sudah dijelaskan Bu Nuri akan sebagai coach dan kemudian Pak Jati sebagai coaching. Nah, untuk Bu Nuri nih sebagai coach, apakah Bu Nuri sudah memahami prinsip coaching yang ada? Iya Bu, setahu saya prinsip-prinsip coaching itu ada 3 Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah menggali atau memaksimalkan potensi. Kemudian ini Bu Nuri mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh coach ini. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh coach ini Bu Nuri? Seorang coach itu harus memiliki kompetensi yang pertama presence Bu, atau kehadiran penuh, fokus terhadap coachingnya, kemudian juga mendengarkan dengan aktif. Di sini mendengarkan dengan aktif maksudnya kita dengan sadar diri meletakkan seluruh pemikiran panca indera kita fokus terhadap si coach. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian ini dari observasi hari ini, malam ini nih, kompetensi apa yang akan diobservasi? Saya pinginnya kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot, Bu, karena saya merasa masih sangat kurang dalam hal tersebut sehingga perlu belajar lagi agar bisa menjadi coach yang baik dalam proses coaching ini. Oke, Bu Nuri. Nah ini
eh, indikator apa nih nantinya yang bisa saya amati jika kompetensi yang tadi itu sudah tercapai? Indikatornya jika seorang coach mampu tergali potensinya, menemukan masalah menemukan jawaban dari masalahnya, itu artinya saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk Koci, Bu. Baik, Bu Nuri, kita mulai saja ya. Siap ya, Bu Nuri ya? Nggih, Bu. Ya, oke. Baiklah, selamat melakukan coaching Bu Nuri dan Pak Jati. Nggih. Malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jati. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Selamat malam Bu Nuri. Kabarnya baik Bu, luar biasa. Gimana nih Pak Jati? Kemarin katanya mau ngobrol sama saya. Kira-kira mau ngobrol apa ini? Iya ini Bu, mau ngobrol tentang pembelajaran ini Bu. Jadi ini kan pembelajaran sudah mau berakhir nih semester 1 Bu. Ini Iya. untuk semester 2 itu ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Nuri ini. Oh iya, baik, baik, baik. Betul ya Pak, ini kita sudah di tes akhir semester 1 ya, sudah dipas. Berikutnya lagi kita akan menempuh semester 2. Memangnya ada apa Pak dengan semester 2? Apa yang ingin Pak Jati bicarakan di semester 2 itu mau seperti apa Pak? Yang saya inginkan nanti di pembelajaran semester 2 itu ya harapan saya bisa lebih semangat lagi, kemudian pembelajaran di kelas itu anak-anak jadi lebih aktif dan tidak membosankan gitu Bu. Lebih aktif dan tidak membosankan. Kira-kira aktif menurut Pak Jati itu yang seperti apa ini? Aktif di sini anak-anak murid-murid itu bisa beraktivitas dalam pembelajaran, berkolaborasi, beraktivitas, dan di situ guru itu betul-betul sebagai fasilitator saja, bukan mendominasi kegiatan pembelajaran, Bu. Iya, betul-betul Pak. Memang sebagai guru kita apa ya, wajib menjadi seorang fasilitator ya Pak ya. Kemudian nih, kalau tadi Pak Jati bilangnya ingin kelas yang lebih apa ya, lebih aktif, lebih ramai, lebih menyenangkan untuk semester 2. Kira-kira eh kekuatan apa sih yang sudah Pak Jati miliki atau yang sudah Pak Jati lakukan di semester 1 yang bisa Pak Jati jadikan dasar untuk semester 2, Pak? Nah, kalau pembelajaran di semester 1 itu saya sudah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, lingkungan alam yang ada di sekitar. Kemudian saya juga sudah beberapa kali menggunakan teknologi dalam pembelajaran, baik itu multimedia maupun juga HP, Bu. Saya sudah melakukan itu, Bu, Wah, di keren semester. sekali ya. Ternyata Pak Jati semester 1 ini sudah menggunakan pembelajaran di luar kelas, terus media-media digital gitu ya, Pak ya. Eh, Kemudian dari Pak Jati lagi, kalau semester 1 sudah seperti itu, kira-kira apa nih yang bisa Pak Jati lakukan di semester 2, Pak? Nah, dari pembelajaran di semester 1 itu kegiatan-kegiatan di kelas sudah saya lakukan sedemikian rupa. Nah, di semester 2 saya ingin berbeda lagi, Bu, supaya anak tidak bosan. Nah, saya punya gambaran, Bu, karena saya di semester 1 sudah
menggunakan lingkungan sekitar, kemudian menggunakan HP. Itu saya ingin pembelajaran di semester 2 itu nanti bisa memanfaatkan eh, seperti media sosial gitu, Bu. Jadi anak itu nanti media sosial, beberapa anak sudah punya media sosial tidak digunakan untuk bermain-main saja, tetapi bisa untuk pembelajaran, Bu. Wah, iya Pak, keren betul. Anak-anak kita sekarang memang sudah sangat luar biasa ya dengan media sosial. Eh, Kemudian media sosial yang bisa Pak Jati gunakan itu apa saja Pak? Misalnya Pak, media apa gitu. Cukup banyak sih ya, Bu ya. Anak-anak itu sudah satu WhatsApp itu mungkin sudah sangat familiar dan Iya. bahkan mungkin semua anak sudah punya. Kemudian TikTok itu ada yang sudah punya, kemudian YouTube sebagian juga sudah ada, kemudian Instagram juga sudah ada itu, Bu. Ya, berarti untuk bisa membuat anak-anak bersemangat, tidak bosan, dan pembelajarannya lebih menyenangkan di semester 2, selain penggunaan teknologi yang digunakan dulu, Pak Jati mau mulai merambah ke media sosial ya, Pak ya? Betul sekali, Bu. Iya, ke kira-kira peluang yang paling besar itu media sosial yang bisa digunakan yang mana, Pak? Eh, Mungkin antara YouTube dan TikTok itu termasuk peluang yang besar, Bu. Wah, YouTube dan TikTok ya, YouTube dan TikTok. Eh, Kalau memakai YouTube dan TikTok, apakah apa saja, Pak, yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita muat dengan itu, Pak? Yang bisa kita akomodir dengan itu semua tuh pelajaran apa saja dan contohnya seperti apa? Eh, Mungkin karya-karya siswa, misalnya eh, dalam berpuisi itu siswa eh, bisa dijadikan dalam bentuk rekaman, kemudian diupload di YouTube atau di TikTok, kemudian ada materi pembelajaran tentang reklame, itu anak bisa membuat reklame yang berupa audio visual, nanti bisa diunggah di YouTube atau TikTok. Jadi lebih kepada hasil karya siswa, Bu, yang bisa nanti diunggah di YouTube. Iya, iya, Pak. Wah, keren ya. Seandainya kita bisa memberi tugas nih sama anak-anak. Kemudian Pak Jati memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengumpulkan lewat media sosial. Ada yang lewat TikTok, ada yang lewat YouTube, begitu ya Pak ya. Wah, dengan berbagai Ya, Bu. diferensiasi konten dan produk itu ya Pak. Wah, keren sekali Pak Jati. Kemudian Pak, kalau dari skala nih Pak, dari skala. Sekarang dengan Pak Jati yang seperti ini tuh kira-kira ada di angka berapa nih, Bapak? Kalau digambarkan dengan angka, mungkin karena kemarin di semester 1 saya sudah melakukan beberapa praktik pembelajaran dengan eh, model maupun media yang bervariasi, mungkin di angka 6 atau 7 mungkin ya, Bu ya. Wah, ya di angka 6 atau 7 berarti setelah kita memakai medsos yang tadi direncanakan, peluang keberhasilannya sampai di angka berapa ini kira-kira, Pak? Target saya mungkin 8 atau 9 mungkin, Bu. 8 atau 9. Iya, bagus banget, Pak. 8 atau 9 berarti ada banyak peluang dong, Pak ya, di dalam itu. Kira-kira nih, dari peluang-peluang yang ada itu, kemajuan atau peningkatan apa saja yang ingin Pak Jati lihat atau ingin Pak Jati terapkan? Peningkatan dari murid-murid saya, Bu, atau dari saya nih, Bu? Peningkatan dari murid tentunya dan juga peningkatan dari Pak Jati. Dua-duanya, Pak. Dari Pak Jati peningkatan apa, dari murid peningkatan apa itu yang ingin dicapai dari semua peluang-peluang medsos tadi. Eh,
saya ingin membelajarkan anak, memanfaatkan memanfaatkan media dalam kegiatan belajar untuk bisa menghasilkan karya. Jadi anak dari kecil sudah bisa menghasilkan karya, demikian Bu. Iya, menghasilkan karya. Wah, keren sepertinya. Kira-kira untuk bisa menghasilkan karya itu, apakah anak-anak punya hambatan, Pak? Atau dari Pak Jati sendiri mungkin merasa ada hambatan untuk bisa mencapai semua itu? Untuk hambatan, eh, kalau dari anak-anak itu dari perangkat, eh, sebagian besar sudah punya perangkat. Hanya perangkat itu mungkin ada yang spesifikasinya itu memenuhi atau tidak. Kemarin ketika di semester 1 ada beberapa yang perangkatnya HP-nya itu kurang kurang bisa bekerja optimal gitu. Kemudian Oh, juga ada hambatan juga dari sisi jaringan, Bu. Jaringan paketan. Tidak semua iya, anak iya, setiap saat itu punya paketan. iya, iya. Berarti hambatannya kurang lebih ada di perangkat yang tidak merata di semua murid ya, Pak. Juga jaringan internet. Mungkin terkait paket data ya, Pak Iya, Jati Bu. ya. Eh, untuk Iya, menghadapi, betul, Bu. ya, untuk kira-kira apa saja nih yang bisa Pak Jati lakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu, Pak? Keterkaitan dengan perangkat itu saya bisa memberikan penugasan itu dalam bentuk kelompok. Jadi nanti saya kelompokkan berdasarkan kepemilikan perangkat yang memenuhi spesifikasi itu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian untuk jaringan itu saya membuka membuka akses untuk internet di sekolah bisa digunakan oleh anak-anak dalam waktu-waktu tertentu. Dan itu karena pakai password, itu saya buka passwordnya dan nanti passwordnya bisa diubah lagi supaya tidak terbuka dalam jangka waktu yang lama gitu, Bu. Wah, iya, keren sekali Pak Jati ya. Ternyata untuk mengatasi hambatan tadi, Pak Jati berpikir untuk mengadakan penugasan kelompok juga memberikan akses internet di sekolah ya Pak ya. Nah, kira-kira Betul, Bu. Ya. kapan nih acara, kapan kira-kira hal-hal ini mau Pak Jati realisasikan? Pak Jati, mic-nya masih mute ya. Oh ya, maaf, Bu. Rencananya saya praktekkan di awal semester 2. Jadi nanti setelah pemberian rapot, saya siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian nanti di awal semester 2 sudah bisa dilaksanakan rencana itu, Eh, Bu. oh ya. Nah, kira-kira adakah orang yang bisa membantu Pak untuk merealisasikan itu semuanya? Mungkin saya akan melibatkan teman saya, Bu, ya, di sekolah. Salah satu teman untuk yang pertama, setelah saya buat rancangan pembelajaran, teman saya akan saya minta untuk mereview, barangkali ada masukan, ada saran, dan nanti ketika pembelajaran juga saya ingin kegiatan pembelajaran saya juga direkam demikian, Bu. Jadi bisa jadi produk video pembelajaran gitu, Bu. Wah, luar biasa ya. Ternyata eh, rencana Pak Jati itu tadi dari menemukan kegiatan pembelajaran berbasis media sosial hingga membuat menjadi sebuah penugasan kelompok untuk mengurangi hambatan dan juga menyediakan akses internet untuk anak-anak, juga menjalin kerjasama dengan teman untuk pembuatan video pembelajaran. Wah, keren, Pak. Kira-kira tindak lanjut dari ini bagaimana, Pak? Tindak lanjutnya setelah kita coaching ini? Saya akan segera membuat rancangan-rancangan saya, kapan saya akan laksanakan, kemudian eh,
Saya akan berkomitmen agar apa yang jadi percakapan, hasil dari percakapan ini bisa saya nanti laksanakan, Bu. Oh iya iya iya. Ya, bagus sekali Pak Jati. Eh, Silahkan Pak Jati membuat rancangan-rancangannya, kemudian segera eksekusi, dan di semester 2 nanti Pak Jati sudah bisa masuk kelas dengan membawa ide-ide segar, ide-ide baru yang membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih hidup, dan tentunya lebih berpihak kepada murid ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Iya, Pak, Bu. setelah sesi coaching kita, apa yang Pak Jati rasakan? Saya merasa mendapat solusi, Bu, dari Bu Nuri tadi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu Nuri, saya bisa menggali eh, apa-apa yang ada di sekolah, apa-apa yang ada di kelas, apa-apa yang ada di murid saya ini, sehingga ke depan saya lebih mantap dan yakin untuk bisa merubah pembelajaran di semester 2 itu nanti jadi lebih bersemangat, tidak membosankan, Bu. Ah ya, baiklah Pak Jati. Kalau begitu, saya hanya bisa mengucapkan selamat Pak Jati, semangat dan selamat mencoba hal-hal baru yang baru saja tergali idenya. Sukses untuk Pak Jati, dan ini sudah cukupkah Pak sesi coaching kita? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah cukup, Bu. Terima Iya, kasih. kalau begitu Terima kasih. bisa kita akhiri. Nggih, terima kasih Pak Jati, selamat bekerja. Sama-sama, Bu Nuri. Ya, eh, terima kasih ya Bu Nuri dan Pak Jati yang sudah melakukan coaching tadi. Bu Nuri sudah melakukan coaching. Sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Nuri. Dari coaching yang sudah Bu Nuri lakukan ini tadi, apa yang sudah dilakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang ingin Bu Nuri capai? Iya Bu, sudah sesuai Bu. Eh, karena tadi Pak Jati Baik Bu ternyata Nuri. bisa menemukan beberapa ide-ide baru Bu. Jadi eh, tadi indikatornya kalau seorang coach bisa menemukan ide baru, ide-ide segar, artinya tujuan saya tercapai. Seperti itu Bu. Baik Nuri, nah, tadi luar biasa ya proses coachingnya yang dilakukan dengan sangat bagus, sangat mengena sampai pada titik temu atau menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dialami oleh Pak Jati. Ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat adanya kehadiran penuh yang Bu Nuri tunjukkan, kemudian juga Bu Nuri juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan rasa juga. Di sini ada rasa empati yang saya lihat dari Bu Nuri juga. Bu Nuri sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya ini Bu Nuri, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ini setelah coaching tadi? Untuk saya pribadi setelah coaching, saya sangat ingin mengembangkan kemampuan untuk hadir penuh ya Bu, present, karena saya merasa untuk bisa berkonsentrasi pada satu titik butuh perjuangan gitu loh. Jadi saya merasa itu harus saya tingkatkan lebih lagi supaya lebih bisa fokus sehingga dapat menggali kompetensi-kompetensi dari si coach dengan lebih baik. Oke Bu Nuri, semoga saja untuk coaching selanjutnya Nuri bisa mempraktekkan di sekolah Bu Nuri dan Bu Nuri dapat mengembangkan coaching yang Bu Nuri inginkan yaitu kehadiran penuh. Demikian Bu Nuri untuk observasinya. Terima Yes, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Nggih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jati. Baik, ini akan dilaksanakan coaching nggih, dari antara Bu Nuri dengan Bu Siti Alfiah. Nanti Bu Siti Alfiah yang menjadi coach dan Bu Nuri yang menjadi coachee. Nah, sebelum coaching kita praktikan, saya mau bertanya terlebih dahulu dengan Bu Siti Alfiah. Yang pertama, Bu Siti sudah memahami prinsip-prinsip coaching Bu Alfi? Ya, insya Allah sudah Pak. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian untuk selain prinsip ada juga kompetensi yang harus dimiliki oleh coach ya. Nah, Bu Alfi, apa saja ini kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam praktik coaching? Kompetensi yang harus dimiliki seorang coach yaitu dengan kehadiran penuh, yang pertama, kemudian yang kedua yaitu dengan mendengarkan aktif, dengan mendengarkan rasa, kemudian yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah, jadi dari ketiga kompetensi itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi apa nih yang spesifik akan dikembangkan oleh Bu Alfi dari praktik coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya terbiasa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu Alfi. Jadi ini sudah siap ya Bu Alfi akan melakukan praktik Insya Allah coaching? Pak, siap. Baik, silahkan Bu Alfi dan Bu Nuri dipersilakan untuk melakukan praktik coaching. Terima kasih. Selamat siang Bu Alfi. Selamat siang Bu Nuri. Mohon maaf nih Bu, mengganggu waktu istirahatnya. Nggak apa-apa Bu Nuri. Ini juga saya lagi nyantai aja kok. Ada apa nih Bu Nuri? Kelihatannya ada yang ingin Bu Nuri ceritakan kepada saya ini. Iya Bu, sebenarnya saya tuh udah lama ya pengen ngobrol sama Bu Alfi terkait dengan masalah peserta didik saya Bu. Oh ya, kelihatannya ada yang serius ini Bu Nuri. Ada masalah apa nih yang berhubungan dengan peserta didik Bu Nuri? Begini Bu, saya itu sebenarnya bingung dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi akhir-akhir ini anak-anak itu cenderung pasif dan tidak merespon pembelajaran yang saya berikan Bu, apalagi terkait pembelajaran yang abstrak. Oh gitu, jadi anak-anak itu kurang antusias ya, kemudian mungkin cepat merasa bosan eh, ketika pembelajaran, terutama pada materi yang abstrak gitu. Nah, begini Bu Nuri, dari percakapan yang kita yang mungkin sangat singkat ini Bu Nuri, apa nih yang ingin Bu Nuri dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu Bu, bagaimana caranya supaya anak-anak saya itu antusias, kemudian bersemangat, tidak merasa bosan ketika saya menyampaikan pelajaran-pelajaran yang abstrak, Bu. Oke Bu Nuri, jadi Bu Nuri ingin mendapatkan cara bagaimana agar saat pembelajaran anak-anak itu antusias, bersemangat, kemudian tidak cepat merasa bosan begitu, khususnya saat anak-anak itu mempelajari pembelajaran materi-materi yang abstrak. Menurut Bu Nuri nih, apa arti kata antusias yang Bu Nuri inginkan? Antusias ini di sini anak-anak tidak diam, Bu. Jadi mereka tertarik menimpali apa yang saya sampaikan. Kalaupun misalnya saya bertanya, mereka mau menjawab seperti itu, Bu. Oh gitu, oke oke. Nah, sama ini perasaan apa ini yang Bu Nuri alami saat
pembelajaran di kelas berlangsung? Perasaan saya itu gimana ya? Ya saya merasa sedih, tapi juga saya kepikiran gitu loh Bu. Apa ya yang harus saya lakukan gitu loh Bu, supaya bisa menjadi lebih baik. Oh, oke. Jadi Bu Nuri sedih dan merasa perlu apa yang eh, perlu dilakukan agar anak-anak itu bersemangat dan tidak merasa bosan gitu ya Bu. Iya Nah, Bu, betul sekarang betul ini Bu. eh, menurut menurut Bu Nuri sendiri ini, kenapa kok anak-anak itu kurang semangat dan cepat merasa bosan ketika pembelajaran ini, Bu? Mungkin karena saya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik ya Bu. Oh, jadi masalahnya itu ya, Bu ya. Eh, Kalau begitu saya bertanya dulu nih sama Bu Nuri. Selama ini proses pembelajaran bagaimana yang sudah Bu Nuri lakukan? Saya sih cuma memakai buku teks pembelajaran yang ada Bu. Kemudian untuk alat peraga, saya juga hanya memakai seadanya saja. Oh, gitu ya. Jadi kemungkinan apa yang dapat Bu Nuri lakukan agar peserta didik ini antusias mengikuti pembelajaran yang Bu Nuri lakukan. Mungkin saya bisa memulai dengan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya. Eh, betul sekali Bu Nuri. Eh, Kira-kira ini Bu Nuri itu mau memberikan media pembelajaran yang bervariasi yang seperti apa? Mungkin saya bisa menggunakan papan visual chart mungkin Bu. Seperti kalau saya sedang mengajarkan materi tata surya ya, saya mungkin bisa menggunakan gambar tata surya, video tentang tata surya, atau juga mungkin pakai maket-maket tata surya yang ada mungkin ya Bu. Jadi anak-anak tidak hanya membayangkan saja mungkin ya, mereka bisa menyentuh, bisa memperagakan gitu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya. Bagus sekali itu Bu Nuri. Jadi Bu Nuri bisa menggunakan cat atau gambar, juga menggunakan media lain, bukan bahkan mungkin seperti tadi video dan sebagainya ya, agar anak-anak itu bisa merasakan langsung, melihat langsung, meraba, mungkin meraba langsung begitu. Nah, apa Bu Nuri sudah pernah menggali nih informasi dari anak mengapa mereka itu eh, tidak apa ya, tidak merasa tertarik, tidak merasa apa ya, eh, mereka merasa bosan atas pembelajaran yang Bu Nuri lakukan? Sudah Bu, tapi jawaban mereka tetap sama. Mereka selalu bilang bosan, kemudian tidak tertarik seperti itu Bu. Oh, oke. Jadi mereka tetap alasannya itu ya. Nah, dari yang Bu Nuri ceritakan tadi, apa Bu Nuri pernah mencoba menggunakan media pembelajaran eh, dengan konten lain selain buku teks tadi, Bu? Hmm, apa ya Bu? Selama ini sih saya baru pakai yang chart aja tuh Bu. Gimana itu Bu kalau seperti itu? Oh, oh, berarti selama ini baru cat atau gambar saja ya. Berarti cat atau gambar itu kan termasuk media visual ya, Bu. Dari yang Iya, Bu Nuri tahu ini, media media pembelajaran selain media visual itu ada apa saja ya, Bu ya? eh, ada audio, audio visual, juga ada media serbaneka Bu. Wah, betul sekali itu ya. Apa Bu Nuri nih dari tiga tadi ya. Tadi kan cat dan gambar itu salah satu contoh media visual ya. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain ini Bu Nuri, untuk media audio itu contohnya apa? Untuk audio visual itu contohnya apa? Dan untuk media serbanika itu contohnya apa, Bu? Setahu saya nih Bu, kalau media audio itu ya seperti Iya. radio, tape recorder, kemudian telepon, laboratorium bahasa,
Ya, semacam itulah, Bu. Kemudian kalau audio visual itu bisa TV bersuara, film, animasi-animasi gitu, Bu, atau video pembelajaran seperti itu. Kemudian kalau media serbaneka itu misalnya kayak papan tulis, benda-benda nyata atau apapun yang bisa jadi model. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Nuri, iya. Oke, oke. Banyak sekali ya, ternyata Bu Nuri media pembelajaran yang dapat Bu Nuri gunakan. Nah, karena tadi Bu Nuri kan menceritakan kalau anak-anak itu kurang antusiasnya ketika materinya abstrak, dari contoh-contoh yang tadi dijelaskan oleh Bu Nuri nih, kira-kira menurut Bu Nuri ini mana nih yang sebenarnya itu bisa Bu Nuri miliki dan dapat diusahakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang Bu Nuri lakukan? Kalau materinya abstrak, mungkin kita bisa pakai video bersuara mungkin ya, Bu. Oke, bisa menggunakan video bersuara. Nah, ini menurut Bu Nuri nih, dari mana nantinya Bu Nuri itu akan mendapatkan video bersuara itu? Hmm, Macam-macam sih, Bu. Tapi yang paling umum sih dari YouTube, Bu. Jadi, Bu Nuri dapat menggunakan media pembelajaran tadi ya, selain gambar atau cat, Bu Nuri dapat menggunakan video bersuara ya, Iya, yang bisa mungkin yang paling mudah tadi dari media YouTube, sehingga iya. mungkin menjadikan pembelajaran yang Bu Nuri lakukan itu dapat bervariasi begitu. Nah, menurut Bu Nuri nih, apa hanya karena media pembelajaran yang Bu Nuri gunakan saja yang membuat peserta didik itu tidak antusias dan merasa bosan? Hmm, Apa ya, Bu? Mungkin karena cara mengajar saya yang kurang begitu menarik, mungkin, Bu. Oke, bisa jadi begitu. Menurut Bu Nuri ini, apa yang dapat Bu Nuri lakukan agar pembelajaran yang Bu Nuri lakukan itu menarik bagi anak? Mungkin saya bisa melakukan permainan atau ice breaking begitu, Bu, di tengah-tengah pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali Bu Nuri. Eh, Permainan atau ice breaking itu kira-kira ya dapat kita gunakan untuk menghilangkan kebosanan siswa gitu. Tanpa mengurangi esensi belajar tentunya ya. Kemudian ini menurut Bu Nuri nih permainan atau jenis ice breaking seperti apa yang dapat Bu Nuri terapkan? Banyak, Bu. Ada tebak kata, ada gerak dan lagu, ada sambung kata, berbagai jenis tepuk-tepuk juga banyak, Bu, yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bagus sekali Bu Nuri. Eh, Game dan permainan yang dapat Bu Nuri terapkan ternyata banyak dan sangat bervariasi. Nah nih, kira-kira kapan nih Bu Nuri akan memulai rencana aksi itu? Secepatnya, Bu, mungkin dalam minggu ini. Oke, untuk melakukan aksi yang Bu Nuri rencanakan ini, siapa yang menurut Bu Nuri itu dapat membantu melakukan rencana aksi tersebut? Teman sejawat saya, Bu. Saya dapat meminta bantuan dari beliau untuk mendapatkan video dari YouTube. Saya juga akan mencari informasi berbagai permainan yang belum saya ketahui dari YouTube itu. Kebetulan teman sejawat saya ini YouTuber, Bu. Jadi mungkin dia lebih punya banyak referensi daripada saya. Oke, bagus sekali itu Bu Nuri. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan ini, Bu Nuri? Saya akan merancang pembelajaran dengan media pembelajaran selain chart atau gambar ya, Bu. Saya akan menggunakan media media audio visual yang bisa saya dapatkan dari YouTube agar peserta didik itu antusias mengikuti pembelajaran saya, Bu. Jadi pembelajaran saya tidak hanya terkesan verbalisme,
Kan kalau anak zaman sekarang cuma dengerin guru ceramah kayaknya udah nggak zamannya lagi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan rajin-rajin deh Bu searching di YouTube, searching di Google materi-materi abstrak tapi yang bisa disampaikan secara asik melalui media audiovisual itu Bu. Oke, bagus sekali itu Bu Nuri. Mungkin ada lagi yang dapat Bu Nura lakukan agar anak-anak itu tidak bosan juga. Iya Bu, tadi di tengah-tengah saya dapat ide untuk mengadakan ice breaking di jeda-jeda pembelajaran. Mungkin eh, 10-15 menit setelah kita pelajaran, kalau anak udah terlihat bosan, melakukan ice breaking. Saya pikir seperti itu cukup, bukan cukup ya, tapi akan bisa mampu membuat anak-anak kembali fokus, kembali bersemangat gitu Bu. Oke, jadi Bu Nuri akan menggunakan media pembelajaran selain chat atau gambar dengan video bersuara yang dapat Bu Nuri dapatkan dari YouTube yang kemudian menyisipkan di tengah-tengah pembelajaran game atau permainan eh, agar anak itu lebih antusias dan tidak cepat merasa bosan. Saya kira itu sangat bagus sekali Bu Nuri. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Nuri ini dapat terwujud dengan aksi yang Bu Nuri lakukan. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktu sharingnya. Dan dengan sharing ini saya jadi banyak tahu deh Bu apa saja yang harus saya lakukan dalam melakukan pembelajaran abstrak biar anak-anak nggak bosen. Makasih sekali ya Bu Alfia. Sama-sama Bu Nuri, saya juga senang sekali dapat berbagi cerita dengan Bu Nuri. Ini bagaimana perasaan Bu Nuri ini setelah kita melakukan coaching ini? Saya jadi lega Bu karena saya tahu apa yang harus saya lakukan sehingga saya nggak mati gaya di depan anak-anak kalau mengajarkan yang pelajaran-pelajaran abstrak. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Nuri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, Bu Alfi, selamat sudah melaksanakan praktik coaching bersama Bu Nuri. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya Bu Alfi setelah Bu Alfi melaksanakan praktik coaching. Bagaimana nih Bu Alfi tadi dalam praktik coaching, apakah apa yang tadi Bu Alfi di awal sudah sampaikan ingin mengembangkan kompetensi itu bisa dipraktikkan dalam praktik coaching tadi Bu Alfi? Menurut saya sudah Pak, sudah dapat saya praktekkan sesuai dengan apa prinsip coaching yang ada. Oke, Kemudian baik. kompetensi yang tadi saya targetkan juga sudah terpenuhi menurut saya, Pak. Baik Bu Alfi, untuk hasil dari pengamatan saya juga mencatat beberapa hal dari praktik coaching Bu Alfi. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan Bu Alfi dalam praktik sebagai coach itu bebas dari asumsi ya Bu. Tidak ada yang terkesan memberi label, kemudian terkesan berasumsi, itu tidak ada. Kemudian terkait dengan kompetensi yang tadi Ibu mau kembangkan, itu kompetensi membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot sudah Ibu Alfi lakukan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata-kata kunci ya dari apa jawaban-jawaban dari kunci. Itu beberapa kali Ibu lakukan. Jadi untuk kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan, menurut saya dari hasil pengamatan saya sudah Ibu lakukan dengan baik Bu Alfi. Nah, Bu Alfi masih ada lagi nggak ini kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah coaching tadi Bu Alfi? Mungkin untuk yang akan saya kembangkan selanjutnya yaitu proses kreatif, Pak, agar saya itu bisa apa, lebih kreatif untuk memberikan memberikan ide-ide kepada coach untuk menggali potensi coach untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baik sekali Bu Alfi ya. Sukses untuk Bu Alfi dan juga Bu Nuri sudah melaksanakan praktik coaching, dan untuk praktik coaching ini kita akhiri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Jati. Sama-sama, Bu.